Selamat sore Bapak Ibu. Selamat Hari Natal. Saya percaya kita di tempat ini sedang merasakan yang namanya sukacita Natal. Mari kita tetap bersukacita, kita merayakan Natal. Bagaimana Tuhan telah rela berkorban untuk menyelamatkan setiap kita di tempat ini. Untuk itu sebagai balasan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersyukur untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus pada saat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita tenangkan hati pikiran kita supaya ibadah kita pada sore hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berbuah, bahkan berdampak dimanapun kita berada. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Setiap hati kita.
syukur kami Tuhan menjadi rupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Berkati setiap kami. Raja di atas segala itu Tuhan.
Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Setiap kami boleh menikmati sukacita Natal. Kami beroleh kesempatan, kami yakin dan percaya kalau kami boleh ada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami bersehati, bersepakat menaikkan pujian kami, menaikkan sorak-sorai kami, memberikan korban pujian syukur kami yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan melalui apa yang akan kami pujikan ya Bapa. Memberkati ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Setiap kami yang ambil bagian, biarlah Tuhan memberkati setiap kami agar kami mampu memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, berdaulat penuh atas setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, ayo sampai kiri kanannya ucapan selamat hari Natal. Kita tahu bahwa Dia lahir untuk kita, Dia juga mati untuk kita, dan Dia juga telah bangkit lagi untuk kita semua. Nah, kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kita.
spesial di hari Natal ini, Abraham akan membawakan satu lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Abraham. berikan untuk Tuhan, kembali untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Natal tahun ini mengingat setiap kita bahwa kita jangan pernah berhenti-berhentinya mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita, ya kita tahu bahwa kita tidak mampu sendiri. Tetapi karena Tuhan mengasihi setiap kita, ya kita ada karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, atau mungkin bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan sehingga bisa melewati tahun
tahun 2024 ini pasti ada pengalaman tersendiri, pasti ada sukacita tersendiri, pasti ada masalah tersendiri. Tapi kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ya Tuhan memampukan kita, sehingga pada saat ini kita tiba pada pengunjung akhir, dan kita percaya bahwa tahun-tahun depan, tahun-tahun berikutnya, kita percaya Tuhan pasti menolong setiap kita. Nah, intinya jangan kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa.
bertata di kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan di sore yang indah ini Tuhan. Engkau Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan dengan sirnanya hujan pada sore Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cuaca yang baik Tuhan. Kami boleh Tuhan datang kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Isi kerinduan kami Tuhan dengan firman Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan di akhir tahun ini Tuhan, semakin hari Tuhan semakin cinta Engkau Tuhan. Semakin hari Tuhan kami semakin tahu Tuhan, kami perlu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk sore yang luar biasa ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Jadikan hidupnya Tuhan menjadi tanah yang subur, agar firman yang disampaikan Tuhan benar-benar Tuhan dimengerti dan dikerjakan Tuhan. Berbuah lebat Tuhan, baik musim kering dan musim hujan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan, dan Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Berajarlah Tuhan atas kami sekalian. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kok agak lemes ya, melempem kena hujan. Shalom. Luar biasa ya, puji Tuhan. Serentetan acara Natal sudah kita lalui. Berbagai cerita sudah kita lewati ya. Luar biasa, ada kesatuan hati yang indah pada gereja kita, pada pos PI kita. Luar biasa, bergandengan tangan, bersatu hati, mencukupkan apa yang kita perlukan. Luar biasa, itu ada hati hamba yang terus saling berbagi, selalu bersama. Puji Tuhan, sore hari ini tema kita tetap di akhir bulan ini, rancangan terbaik. Ya, rancangan terbaik itu pasti diminati, diinginkan semua orang. Ya, dari kecil papa mama itu pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang nantinya terbaik. Jadi dari pertumbuhannya terus dikasih susu, dikasih kue, dikasih jajan, suruh sekolah, suruh les, ininya itu. Karena orang tua rindu anak-anaknya itu menjadi anak yang sukses dan berhasil. Apakah ada orang tua yang di sini anaknya biarin mau jadi kere, mau jadi apa? Ada yang begitu? Tentunya tidak. Apalagi Tuhan. Tuhan merindukan setiap kita yang lahir dari papa mama kita, itu pasti sudah punya rencana yang tadi lukis Tuhan di gambar Tuhan dengan rencana surganya. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah punya rancangan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Amin. Iya, harus amin. Ada yang di dalam hidupnya itu sepertinya rancangan Tuhan itu nggak ada. Kalau rancangan Tuhan nggak ada, itu kurang rajin membaca firman Tuhan, atau kurang rajin untuk masuk kamar dan berdoa. Siapapun kita, ya, ketika kita merindukan hidup kita tuh mengerti rancangan Tuhan, itu pasti dikasih kesempatan untuk mengerti rencana Tuhan untuk setiap kita. Jangan khawatir atas hidup kita. Ada yang kemarin ketika saya sharing dengan bapak-bapak, ketika saya buat dekorasi di SD 4 Mumbul, itu bapak-bapak itu curhatnya itu sama. Jadi masalah yang dibicarakan, yang satu kepengen pulang kampung nggak bisa-bisa, yang satu tuh menghadapi istri yang cerewet juga nggak bisa-bisa. Itu kan masalah. Itu kuncinya belum dapat. Kalau masuk rumah kuncinya nggak pas, utak ini nggak bisa kebuka, bisa patah karena memaksakan kehendak membuka yang bukan kuncinya. Untuk mencari kehendak Tuhan, kuncinya harus pas, ya, harus rajin membaca firman Tuhan. Ya. Makanya rancangan yang terbaik buat kita itu sama semua, tapi bentuknya berbeda. Ya. Rasanya sama semua ketika mendapatkan rancangan Tuhan atas hidup kita pribadi, lepas pribadi, itu akan mendapatkan kelegaan. Setiap langkah, setiap hari, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun, itu ada Tuhan yang terus menopang dan menyertai. Ketika ada masalah, rasanya kita nggak pernah menyerah.
tetap berusaha dan bersukacita dan bersyukur, meski kadang sakit, meski kadang emosi, meski kadang ada dendam. Jangan takut menghadapi hidup ini. Ketika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tergantung kita mau pilih yang mana. Ya, setiap kita menghadapi masalah bentuknya berbeda, tapi sikap imannya harus sama. Yakin Tuhan itu pasti memberikan rancangan yang terbaik atas kita. Kita rindu membacakan Yeremia 7 ayat yang ke-23 bersama-sama pelan-pelan saja. Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23, kita baca pelan-pelan saja. 2, 3. Hanya yang berikut inilah yang diperintahkan kepada mereka, dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Di sini ada makna yang dalam firman Tuhan satu ayat ini. Jadi yang berkaitan dengan rancangan terbaik. Tentunya rancangan yang terbaik yang mana? Atau yang dicita-citakan papa mama itu, anakku harus begini, harus ini. Bahkan ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk jadi ini, anakku harus jadi pesilat, ya, anakku harus jadi musikus, anakku harus jadi dosen. Tidak boleh. Tapi kembali rancangan Tuhan kepada anakku itu apa? Ya, setiap anak itu punya talenta yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai salah pilih karena orang tua memaksakan kehendak untuk anak. Akhirnya anaknya bisa, tapi hidupnya pasti gini, pasti tidak maksimal. Seperti saya dulu ketika saya mau kuliah seni, nggak boleh. Jangan, seni itu nggak ada duitnya. Ya, jadi seniman itu kayaknya orangnya gembel, rambutnya gondrong, bau gitu. Tidak, seni itu banyak macamnya. Nah, ketika saya akhirnya nggak kuliah, akhirnya saya lari main ke Bali, langsung di Bali nyari temen itu nggak ketemu karena lorongnya gelap. Langsung saya semalam tidur di POP semalam, langsung besoknya pulang lagi. Langsung dari pulang langsung saya daftar kuliah. Itu yang memaksakan kakak saya, kamu harus ambil bahasa Inggris ya, karena nilai saya baik ya, tanpa tes langsung masuk ya, puji Tuhan. Tapi di tas ini ketika kuliah isinya cat kuas gitu. Jadi pulang kuliah saya nongkrong di toko gambar jualan gambar ya. Ini sama Tuhan buat telepon ini ya. Ya, luar biasa. Makanya jangan salah pilih, tapi yang terbaik adalah rancangan Tuhan. Jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Kalau nggak ngerti anak kita talentanya apa, ilmu banyak di sini ya, pakai fingerprint, pakai tes psikologi, tes kemampuan, ada semuanya, agar tidak salah pilih untuk memilih jalan hidup kita. Puji Tuhan. Nah, di ayat 23 tadi dikatakan rancangan terbaik. Rancangan yang baik yang apa? Yang membawa kita hidup bahagia ya. Rancangan yang membawa hidup bahagia. Bahagia itu seperti apa? Caranya iya, gimana supaya hidup kita tuh bahagia. Makanya di ayat yang ke Yeremia 7 pasal 23 yang pertama saya katakan ya, yang di ini, hanya berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarlah suaraku. Yang pertama, hanya mendengar suara Tuhan Yesus saja, hanya mendengar firman Tuhan saja, tidak mendengar yang lain. Jadi ketika biasanya orang ketika menjalani hidup, ketika susah, ketika tertekan, itu yang didengarkan bukan suara Tuhan, tapi suara besting. Oh ya benar, gue gini. Akhirnya lega karena ada teman yang mengerti isi hatinya, padahal isi hatinya tidak baik ya. Dikira ketika curhat itu direspon temannya itu senang, padahal itu salah, karena itu bukan firman Tuhan. Makanya perintah Tuhan supaya kita hidup bahagia, caranya firman Tuhan di ayat ini hanya mendengar suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan bosan. Kalau mendengar suara Tuhan itu nggak keren gitu loh. Ketika kita bercerita kepada teman, gitu. Jadi nggak sampai kita tuh merasa dimengerti atau dirangkul teman kita ketika kita sedang terluka. Ada teman
teman saya yang ketika terluka karena emosinya, dendamnya tinggi, dia bercerita kepada ibu rohaninya, dan ibu rohaninya itu ketika menasihati bukan firman Tuhan, bukan suara Tuhan, tapi suaranya sendiri, otaknya sendiri. Akhirnya anak ini jadi tambah kayak setan. Dia boleh membenci orang yang dimarahi atau disimpan dendam dalam hatinya. Bahkan otaknya itu Tuhan nggak ada, firman Tuhan nggak ada. Dan itu dikatakan itu teman yang mengerti isi hatiku. Makanya hati-hati ya, curhat ibu-ibu, bapak-bapak ya, kaum muda, tentunya ketika curhat itu rasanya enak ya. Ngobrol ngidul itu rasanya nggak ada titiknya, tapi nyaman, boleh. Tapi tentunya ketika kita kepingin rindu hidup kita mendapatkan rancangan yang terbaik, mendengarkan suara Tuhan, masuk kamar itu pribadi sekali, nggak ada temennya. Tapi ketika kita istilahnya membutuhkan Tuhan dalam tekanan, soalnya ketika kita diam, kadang-kadang nggak bisa ngomong, cuman air mata, bahasa air mata. Ya, apakah Tuhan mengerti kita ketika kita nggak mengerti? Sangat mengerti. Bahkan ada kata-kata yang tidak bisa diungkapkan mewakili kekesalan hati kita, kepenatan, kepedihan. Itu kadang-kadang nggak ada kata-kata yang mengungkapkan itu, hanya nangis. Karena otaknya udah buntu, mulutnya mau ngomong habis nangis. Ya, Tuhan mau itu. Dengan hancur hati kita bicara sama Tuhan, Tuhan aku hanya ingin mendengarkan suara. Aku tangan anakku, aku selalu ada untukmu, kapan saja. Tuhan luar biasa, tidak pernah melihatmu kamu juga salah, tidak pernah. Tuhan selalu tanya begini, engkau anakku, sejahat apapun engkau tetap di mataku. Janji Tuhan luar biasa. Itu menunggu kita membuka hati, kapan saja dan di mana saja. Makanya jangan sampai matahari tenggelam kita simpan sesuatu yang tidak enak. Rasanya nggak enak. Kayak kita pakai sepatu yang cewek itu sepatu haknya tinggi, ya. Nah itu kalau putus sebelah ya nggak enak. Jadi loh, kok seperti tidak cantik lagi, ya. Tapi nggak apa-apa. Hidup ini prosesnya berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ketika menjalani hidup kita menginginkan bahwa rancangan terbaik itu ingin kita miliki, yaitu yang pertama hanya mendengar suara Tuhan, bukan nasihat-nasihat yang lain. Yang baik boleh, tapi yang menggarisbawahi, yang memfinishkan apapun yang harus kita dengar suara Tuhan. Sudah ngerti? Yes. Yang kedua, kalau boleh saya contohkan yang pernah mendengar bentukan daripada Tuhan, saya ingat Sakyus. Ya, ketika firman Tuhan menceritakan di sana, Sakyus dasarnya orang yang nggak baik, mata duitan, semuanya dikasih duit dan diperas. Nggak apa-apa tuh prosesnya. Ketika Tuhan datang ke dia mengerti firman Tuhan, isi hati Tuhan dikatakan berubah. Tuhan mau seperti itu, tidak ada paksaan, tapi ada kerinduan hidupku tuh mau berubah. Dengan firman Tuhan benar-benar fokus, akhirnya Sakyus berubah. Banyak orang heran, bahkan menghujat Tuhan, kenapa Tuhan belum mau dengan orang jahat itu? Memangnya dia nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti sama orang jahat itu, kok mau-maunya tinggal di rumahnya Sakyus? Nggak ngerti bahwa niat Tuhan untuk datang ke rumahnya dia untuk memberikan air hidup, pemahaman yang benar, dan hasilnya luar biasa. Bahkan orang banyak yang memaki-maki Tuhan jadi tahu maksud Tuhan. Sakyus kok berubah ya? Yang dulunya memerah sekarang berbagi-bagi. Tuhan mau itu. Kapan itu? Ya tergantung kita. Kita mau nggak istilahnya membuka hidup kita, tergantung kita kapan, dan ya tergantung kita saja. Kalau Tuhan aku mau sekarang, saya yakin Tuhan langsung merespon dan mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, cara mengolah, cara melangkah, cara berbicara. Tuhan sudah menempatkan hikmat daripada firman dalam hidup kita. Pasti kita akan kagum. Bahkan orang-orang sekitar, kok begini ya, orangnya luar biasa. Seperti Sakyus, semua jadi hilang. Yang dulunya itu ketika Sakyus datang menghilang, sekarang datang menjadi buah kerinduan. Itu Tuhan yang mau. Rancangan Tuhan seperti itu, yang mengubahkan, yang akhirnya berdampak hidupnya itu menjadi firman yang hidup. Dan yang kedua,
maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat. Yang kedua, hanya meyakini Tuhan Yesus adalah Allah satu-satunya, tidak ada Allah lain, ya, tidak ada Allah lain. Ya. Jadi ketika notabene yang kita orang Kristen, apakah ada yang percaya pada ilah? Ada. Nah, banyak. Jadi saya pernah melihat teman saya sakit. Ini ada orang yang kayaknya sok rohani. Oh, bawa ini kelapa kuning gading, ya, sama telur. Itu bukan caranya Tuhan, itu caranya setan. Tuhan nggak bawa kelapa muda sama telur terus dibuat dipecahkan supaya sembuh. Mungkin ya caranya ya tidak begitu. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan ya manut baik, ya. Wah, ini kalau nggak dapat kelapa yang ini beli ke temanku saja, berapa 500.000 kena lo dikerjain, ya. Jadi kalau orang yang tidak percaya Tuhan, menduakan Tuhan, itu hidupnya gampang terombang-ambing. Karena ketika ada masalah, cari orang pintar itu, cari dukun sana, cari itu. Nah, itu umum. Tapi ketika orang percaya yang kita adalah umat Tuhan, ketika kita lagi hidupnya lagi kayak orang minum arak mabuk, ya. Kalau orang mabuk naik segini, ya, seharusnya begini. Jadi apa bisa begini? Jadi saya karena pernah mabuk gitu. Jadi turun begini tuh ya kayaknya tinggi sekali, kayaknya dalam sekali. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan ya selalu apa yang dipikirkan tidak normal, nggak wajar. Jadi apapun jalan saja ini yang ininya tidak goyang, tapi orangnya yang goyang, yang disalahkan mejanya, yang error otaknya. Ya, itu banyak orang yang ketika hidupnya lagi mabuk oleh imannya nggak terasa, tapi orang-orang yang di sekitarnya itu jadi tahu, Pak Bakti kok jadi begini ya, ngomongnya ngawur, ini kok begini, ini Pak Bakti jadi error dan banyak masalah. Gak usah banyak ngomong, diajak ngopi atau diajak cerita yang enak-enak, biar otaknya nggak penuh. Kalau penuh itu error, ya. Kalau komputer udah error, nggak bisa dibaca ruwet. Jadi setiap kita tuh punya kelemahan. Tapi saya percaya jemaat itu saling memperhatikan. Kalau ada yang error, nggak usah ditegur, nggak jadi colek, lalu disepak, langsung dirangkul saja. Ya, kesenangannya apa? Kesenangannya ini bandul merah yang ada bling-blingnya, ada lampunya, dikasih saja. Ini teman kok mengerti aku, ya diajak kemana sukanya, apa beli cilok, apa beli apa. Saya yang sederhana kadang mengubahkan. Dan akhirnya seperti yang saya ceritakan tadi, ada kedua bapak-bapak, yang satunya pulang kampung nggak bisa, satunya curhatnya istrinya cerewet. Ketika saya sampaikan firman Tuhan, Pak, ketika kita merindukan hidup kita berubah dan kita menuntut orang lain untuk berubah, nggak bisa. Tuhan pasti nggak mau itu. Kita yang harus berubah dulu. Ya, kita yang harus berubah, baru kita tuh berdoa, Tuhan, aku merindukan pasanganku Tuhan, untuk Engkau jamah berubah seperti maumu, bukan mauku, ya. Kalau mauku itu pasti bukan mau istriku. Kalau maunya Tuhan pasti maunya bersama, tuh jadinya enak. Nah, itu jarang didoakan. Kalau mungkin ada masalah, kalau marah menegur dengan keras kayaknya puas, justru itu melukai, ya. Maaf, orang Timur kadang-kadang tuh ngomongnya keras, nggak marah nggak keras, apalagi kalau marah, ya. Bukan hanya ngomongnya keras, jadi kepala kayak biasa tuh, kepala jadi gendang itu biasa, kadang jangan. Tapi kebiasaan itu jadi hal yang tidak baik. Dan puji Tuhan di sini nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau anaknya nakal justru dikasih es krim, dipeluk, disayang, nyapa tolek, begitu diomong yang lain, tapi nggak gitu kayak. Tapi dikasih, ada sesuatu yang dikatakan, tapi penuh hati, ada tanggung jawab untuk merubah karakter seorang anak. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, ketika menghadapi masalah itu hanya fokus Tuhan Yesus Allah satu-satunya. Amin. Jangan melihat yang lain, ya. Jangan melihat yang lain, fokus Tuhan. Kalau belum ketemu terus saja nyari. Kayak siapa yang dicobai Tuhan sampai luka, sampai anaknya teriaknya, bahkan istrinya, ya ayo Pak, ayo, itu luar biasa. Sampai istrinya tuh ngomong, Pak gue ini nyapa tuh Pak, kamu tuh ngapain kok percaya Tuhanmu tuh,
kamu udah dibikin gembel, sakit mau mati kok tetap percaya. Itu tidak orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Tapi Ayub luar biasa. No, aku tetap Tuhan Yesus adalah juru selamatku meskipun dalam kondisi seperti ini. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego mau dibakar. Ketika Tuhan tidak menolong aku tetap yakin Dia adalah juru selamatku. Tuhan mau seperti itu. Kita mau seperti itu, menghadapi suara yang banyak momen ini yang tidak baik, negatif, biarin. Saya mau menekan suara Tuhan yang selalu indah di hatiku, untuk masa depanku, untuk rancangan terbaik buat hidupku dan keluargaku. Itu tantangan. Ya, ketika kita fokus untuk itu, setiap langkah kita, setiap pikiran kita jadi positive thinking selalu. Kalau ada temennya yang berbicara Benny, ya diajak ngopi saja. Jadi kita tetap sikapnya positif, terbaik. Hati kita tetap penuh sukacita. Mungkin pegel ya, marah ya, tapi tidak dendam. Ya. Ada orang yang mendengarkan terus dendam, lihat mukanya nggak mau, lewat depan rumahnya nggak mau, jangan, rugi. Ya, tetap sukacita, tetap say hello, meskipun nggak dibalas nggak apa-apa, jalan terus. Tuhan mau seperti itu ya, agak-agak nakal sih, tapi yang positif, bukan nakalnya negatif, cuek aja. Saya pernah didiemin oleh kakak ipar saya karena dilarang ketika saya kuliah jualan gambar di pinggir toko tuh nggak boleh. Karena di situ ada copet, preman, maling jadi satu, sama gembel-gembel. Saya hidupnya bersama mereka. Tapi saya bisa menjaga diri saya, saya pernah nggak ikut mabuk, nggak ikut gembel, nggak ikut main perempuan, nggak ikut ngemis. Saya maunya berekspresi saja, dan itu tidak diterima oleh kakak ipar saya. Ketika saya pulang di rumah, mukanya jelek, disalamin nggak mau. Jadi kalau saya pulang jam 11 lebih, rumah dikunci semua. Kemenakan saya yang cewek itu selalu, lewat jendela om, lewat jendela. Ada malaikat kecil, lewat jendela om, lewat jendela. Tapi ketika saya kepengen salaman, ketika ada tamu banyak itu, temennya dia datang, saya datang tak salam semua termasuk dia, otomatis ya tangannya begini. Itu kebaikan seperti itu. Nah, nggak mau ya nggak mau, dia malu sendiri. Akhirnya jabat tangan, mungkin urusanmu, yang penting aku jabat tangan. Tapi lama-lama dengan kesungguhan, dengan ketulusan dia merasakan, Pak Bakti itu tangannya anget. Jadi ada ketulusan, nggak main-main. Bedanya itu ada dua kemenakan yang berbeda. Satunya itu keponakannya dia itu benar-benar itu jadi preman, jadi pemabuk. Kenapa dia kok nggak yang diomongin itu? Jelas gambarnya tidak benar. Gambar saya kan ya mungkin ya standar saja, nggak terlalu baik, tapi standar. Tapi saya dimusuhi, saya puji Tuhan, jadinya baik. Ya, karena saya punya Tuhan selalu mengajarkan saya untuk mengasihi. Dan yang ketiga, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, kamu berbahagia. Dan yang ketiga, mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen, jadi dari kecil atau papa mamanya Kristen, kalau mau ikut perintah Tuhan, itu harus dari dasarnya yakin, percaya, bertobat, dibaptis. Kalau ikut-ikutan orang tuanya belum pernah bertobat, ikut Tuhan, benar-benar menerima Tuhan secara pribadi, ya cuma jadi agama. Ya, termasuk saya dulu umur 24 tahun baru memiliki Tuhan. Sebelum itu Tuhan gimana? Nggak ada rasanya. Rasanya takut akan Tuhan baru muncul 24 tahun. Nah, luar biasa. Bahkan kemenakan saya di sini itu baru umur berapa ya, 22-an itu dia rasanya baru memiliki Tuhan. Itu penting. Lahir baru merasakan Tuhan itu penting. Kalau belum lahir baru ya silahkan minta Tuhan cepat Tuhan. Pakai hidup untuk merasakan Tuhan. Rancangan terbaikmu atas hidup Tuhan pasti kasih. Kalau kita tetap begini aja, atau piye Pak Bakti, piye Pak Hari, ya gitu terus, piye terus, nggak pernah cari terus. Tuhan, aku mau Tuhan, Engkau pakai aku Tuhan, aku mau buka hatiku Tuhan, aku minta berkat-Mu Tuhan supaya Engkau Tuhan menjamah hidupku, kelemahanku Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan pasti dan terbuka terus, kita baru menjabat. Kalau ketika menjabat, ini pasti air mata tuh sinyalnya pasti keluar. Nggak bisa ngomong,
bersimpuh, bersujud, bahkan 1 jam 2 jam tak terasa. Ketika hadirat Tuhan datang itu luar biasa, benar-benar meluruhkan sakit hati, kepenatan, hancur hati itu saat itu luluh semua, hilang semua. Ya, kalau itu bisa, ya tentunya banyak cara untuk kita itu memberikan hidup kita. Kita mau seperti wanita Sunda ketika kepingin ketemu Tuhan, padahal yang mengundang ke rumahnya seseorang yang katanya itu kenal Tuhan tapi nggak memiliki karakter Tuhan. Justru perempuan nakal ini yang datang dari jauh, Tuhan mau datang, udah persiapan, aku mau Tuhan mau datang, kasih minyak yang baik, bahkan memandang wajah Tuhan nggak berani karena dia tahu hidupnya itu tidak berarti, ya, tidak cocok untuk ketemu Tuhan. Tapi karena kerinduan yang berat, akhirnya sampai membasuh kakinya, menyikat dengan air matanya, kasih minyak wangi dengan rambutnya. Itu gambaran bahwa ketika kita mencari Tuhan total, apapun yang kita miliki nggak hitung-hitungan. Duit, harga diri itu nggak penting di mata Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu benar-benar penyerahan diri secara total. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekali dikasih Tuhan ketika sudah bisa mengikuti perintah Tuhan, kira-kira seperti itu. Ya. Bahkan ada keajaiban yang Tuhan nyatakan itu terjadinya oleh orang-orang yang taat. Coba kita perhatikan ketika ada pernikahan di Kana, itu yang taat justru pramusajinya. Ibunya itu Maria dulu, Tuhan Yesus, ini loh yang teh, anggur habis, cepat bikin mujizat. Tanpa bertanya, Tuhan, kapan ini engkau bisa memberikan mujizat? Air menjadi anggur, ngomel aja. Tapi ketika Tuhan sudah waktunya tiba, ibu-ibu kesini ambil 3 gayung air, nggak banyak ngomong, dijukuk bayi untuk opor seramudeng, nggak pokoknya diambil. Tuhan mau itu, ya. Contohnya Abraham, kamu harus nyanyi. Enggak usah banyak, aku malu, nggak perlu, nyanyi saja. Suara ku elek, pokoknya hajar saja, nyanyi saja. Nah, nyanyi saja. Nah, Michael, kamu mandi pun aku bangun, orang mau hajar saja. Itu anak-anak Tuhan yang mau untuk dipakai Tuhan. Amin, Michael. Abraham, amin. Ya itu, kerjakan saja. Pokoknya dipaksa sedikit nggak apa-apa, harus diajarkan untuk memberikan talentanya untuk Tuhan. Nah, kalau sudah dipaksakan begitu akhirnya menikmati akan ada perubahan dalam hidupnya. Nah, jadi Tuhan mengikuti perintah Tuhan ketika tadi yang akhirnya pramusajinya membawa centong air itu dikasih Tuhan, Pak sini, udah bagikan, udah berubah jadi anggur, caranya tidak usah tanya. Ini air jadi anggur, nggak usah nanya, itu wewenangnya Tuhan, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, pokoknya kita berdoa, kita kerjakan perintah Tuhan, kerjakan saja. Iya, kayak tentara itu, stop, siap laksanakan, padahal dipukul, siap laksanakan terus. Tuhan juga mau begitu. Pak Hari, ngopel sama praktis, siap laksanakan, ya kerjakan saja. Ini ada telur ayam, ada apa-apa, kerjakan saja. Pasti ada Tuhan, rencana Tuhan yang indah, rancangan terbaik. Mau seperti apa nggak usah dipikir. Ya, tadi saya bilang ke Pak Hari, tadi Pak Hari pas kita bersih-bersih berdua ini akrab sekali, curhat-curhatan. Tahu-tahu nelpon, ada orang nelpon, Pak Hari sok tahu itu orang Cina itu. Oh bukan, itu bukan Pak Hari. Hari kan sok tahu karena kalian namanya mungkin sama, tapi bukan. Ini teman saya Pak Hari, dia punya utang lama nggak bayar saya. Pas waktunya. Nah pas waktunya ambil duitnya itu rezekinya anak Tuhan, makanya Pak Hari sorry ya, gak dapat persenan. Luar biasa, rencana Tuhan itu dijalankan saja. Bahkan juga Pak Jesman bisikan, jadi berkat Tuhan itu nggak pernah dinyana-nyana, nggak pernah dikira-kira itu, atau bilang gitu ya. Pasti Bapak Ibu sekalian pernah menerima berkat daripada Tuhan. Ya,
Pernah, saya yakin. Kalau makanya kesaksian yang sederhana-sederhana katakan saja. Jadi iman kita supaya bertumbuh dari hal kecil ketika ada masalah yang agak besar. Kita tahu caranya. Caranya piye? Ya, yang pertama tadi mendengar suara Tuhan. Yang kedua, hanya yakin Tuhan Yesus adalah Allah kita. Yang ketiga, ikutilah seluruh jalan perintah Tuhan. ya, taat menjalankan perintah Tuhan. Itu saja. 3 saja, nggak usah dibikin ruwet. Itu aja dikerjakan susah, ya. Sering keliru, banyak lali, ya. Tapi kalau kita mikirkan bekerja, caranya siang malam dibanting tulangnya untuk mencari rezeki, nggak apa-apa. Tapi ketika kita berbanting tulang, kita harus berbanting iman kita pada Tuhan, ya. Jadi kalau tinju tuh kita nggak hanya memukul saja, harus double covernya, bertahannya juga harus kuat. Kalau pukulannya kuat, kita pertahanannya nggak kuat, kita dipukul bisa KO duluan, ya. Itu. Jadi Tuhan mau rancangan terbaik itu kita miliki. Ingat, ketika jadi orang tua di dunia ini, jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Kalau papa mama nggak tahu talentanya anak-anak apa, ya tanya Tuhan. Kalau tanya Tuhan kok belum ada jawaban, tanya orang yang di bidang untuk mengerti talenta anak. Ini anakku tuh talentanya apa? Dan saya yakin bahwa iman kita tuh bisa menembus surga untuk mengerti rancangan buat anak-anak kekasih kita. Bahkan teman-teman jemaat kita tempat ini semuanya kita doakan, ya. Jadi tanpa terus semuanya katanya yang belum dapat kerja, ini belum dapat jodoh, gak usah ditanyain, didoakan saja. Nanti walaupun kamu dapat nggak, mau nggak, tak kasih pacar ini, gak usah ditanyain. Pasti kalau cocok Tuhan pasti mau asuh. Ya. Puji Tuhan, itu renungan saya pada malam hari ini. Tentunya kita mau menikmati kekristenan kita itu bersama Tuhan dan mendapatkan rancangan yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan, sungguh indah Tuhan firman-Mu pada malam hari Tuhan. Kami jadi mengerti Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, menyimpan hancur hati Tuhan. Engkau mau Tuhan, kami Tuhan hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mau Tuhan, kami Tuhan percaya, yakin Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Sang Juru Selamat Tuhan, yang mampu Tuhan memberikan solusi apa Tuhan, apapun dalam masalah kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan mau Tuhan, setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat Tuhan atas perintah-Mu Tuhan Yesus. Curahkan Tuhan kekuatan kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Curahkan Tuhan rancangan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kami bisa mengerti Tuhan dan menjalani Tuhan bersama sahabat kami, bersama keluarga kami, bersama teman-teman gereja kami Tuhan Yesus. Curahkan kami Tuhan kebersamaan Tuhan, curahkan kami Tuhan keluarga Tuhan yang sejahtera dan bahagia Tuhan. Kami mau Tuhan, keluargaku Tuhan, kami menyebutnya Tuhan dalam setiap doaku Tuhan. Kami mau Tuhan, keluargaku utuh Tuhan, saling mengasihi Tuhan, saling mencintai Tuhan. Kalau ada luka Tuhan, tidak berarti aku simpan Tuhan, tapi aku mau buang jauh ke dalam bibir laut. Dan Engkau Tuhan memberikan Tuhan pikiran yang positif Tuhan. Engkau memberikan pikiran seperti firman-Mu Tuhan, seperti isi hati-Mu Tuhan, selalu mengasihi Tuhan dan tidak membenci Tuhan, agar rancangan yang terbaik Tuhan untuk setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan, benar-benar nyata Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di akhir tahun ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami Tuhan, nama-Mu kami serukan Tuhan. Yesus, Yesus Allah yang ajaib. Berikan kehidupan kami Tuhan yang taat Tuhan, yang tangguh Tuhan, untuk Tuhan tetap Tuhan
mengerjakan bagian kami Tuhan, untuk selalu bersujud Tuhan, bersyukur Tuhan, berseru Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jemaat-Mu tempat ini Tuhan, Engkau curahkan kekuatan iman Tuhan, semakin hari Tuhan semakin benar Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau mencurahkan kekuatan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, untuk kami Tuhan tidak salah jalan Tuhan. Terima kasih Allah yang hebat, Allah yang mengerti Tuhan setiap apapun yang kami rasakan Tuhan Yesus, dan apapun yang kami perlukan Tuhan Yesus, bahkan apapun yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Jangan biarkan kami menangis Tuhan Yesus. Jangan kami biarkan Tuhan berjalan sendirian Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, tangan-Mu yang kuat Tuhan selalu menopangku Tuhan Yesus. Selalu Tuhan menjagaku Tuhan Yesus. Ajar aku Tuhan untuk berserah penuh Tuhan kehadiran-Mu Tuhan, agar benar-benar Tuhan kehadiran-Mu Tuhan menjadi kerinduanku Tuhan, menjadi wujud yang nyata bahwa firman itu Tuhan sudah kami lakukan Tuhan. Bentuk kami Tuhan Yesus seperti Tuhan tanah liat Tuhan, kami rela Engkau bentuk Tuhan, Engkau bakar Tuhan, Engkau cabut Tuhan, agar kami Tuhan, hidup kami memiliki arti Tuhan, agar hidup kami Tuhan Yesus berguna Tuhan buat Engkau Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan orang-orang yang kami kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami salah jalan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan setan Tuhan mencengkeram hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan di akhir tahun ini Tuhan Kau semakin Tuhan dekat dengan kami Tuhan, memeluk erat kami Tuhan, agar langkah kami Tuhan, langkah yang penuh cinta Tuhan, langkah yang penuh kasih Tuhan, langkah yang penuh dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang ajaib, kami mau setiap kami Tuhan, setiap hati di tempat ini Tuhan, membuka hati kami Tuhan untuk mengakui Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya Tuhan, bahkan mengalahkan pikiran kami Tuhan, bahkan mengalahkan Tuhan kepintaran kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan merendahkan diri Tuhan, bersujud Tuhan di pelataran-Mu yang suci Tuhan, agar kami benar-benar Tuhan menjadi pribadi yang rela Engkau bentuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rancangan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan menerima itu Tuhan, dan meteraikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah terima berkat pada sore hari Tuhan, dan kami mau Tuhan mulai saat ini Tuhan selalu bertekun Tuhan, bersujud Tuhan, menjadi Tuhan jiwa-jiwa yang taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Bakti atas firman-Nya. Firman-Nya, ya tadi kesaksian Pak Bakti benar. Saya mendengar tiba-tiba ada berkat datang Bapak. Berkat datang yang tidak disangka-sangka. Tuhan sudah ketuk hatinya Pak untuk memberi yang terbaik untuk Bapak Bakti. Terima kasih. Kita melihat bahwa rancangan terbaik Tuhan adalah memang kita harus mendengarkan suara Tuhan. Dulu sebelum ada nabi-nabi, rasul, dan juga imam dan hakim-hakim, kita mendengar suara Tuhan itu audible ya, audible secara langsung. Tapi saat ini kita melalui nabi-nabi, ya rasul-rasul ya kayak kita ini, hamba-hamba yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi benar memang kalau kita sudah dengarkan suara Tuhan dan kita
menjadikan Tuhan yang Allah yang sangat berharga satu-satu dalam hidup kita. Jalan kita lurus kok. Apalagi kita setuju dengan hidup kita, ikutilah jalannya Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa tokoh Alkitab yang Tuhan sudah rancangan terbaik, Tuhan sudah berkati, tapi karena dia tidak ikuti jalannya Tuhan, dia tidak taat dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, jatuh. Bapak Ibu, contoh Daud sudah Tuhan pakai, Tuhan rencanakan rancangan terbaik dalam hidupnya. Daud bahkan diberkati langsung oleh Samuel menjadi Daud, tapi karena dia ingin memiliki istri Uria, Bathsheba, dia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, jatuh tempatnya kecil mah sakitnya nggak terlalu, tapi kalau sudah di atas, kadang kalau kita sudah punya power di atas, kita bisa melakukan apa yang kita mau dan kita lupa akan jalannya Tuhan, jatuhnya pasti akan sakit sekali. Bapak Ibu, terima kasih firman ini mengingatkan kita kembali, tetap ikutilah jalan Tuhan. Kita manusia hidup bukan hanya daging Bapak Ibu, tapi kita butuh firman Tuhan, butuh Tuhan berserta dengan kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Untuk pengumuman minggu ini, kita tanggal 29 tidak ada ibadah Ibu, kita jadi satu dengan pusat. Nah, nanti kita ada ibadah tutup tahun di tanggal 31. Kita adakan di jam 9 malam, karena habis ibadah kita cuma paling 1,5 jam 2 jam seperti ibadah biasa. Setelah itu baru kita kebersamaan, kita kesaksian selama 1 tahun apa yang kita alami, terobosan apa yang akan kita buat di tahun 2025. Jadi setiap yang datang nanti saya minta 1 ayat untuk menyongsong tahun 2025. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang ingin dicapai tahun 2025? Terobosan apa yang ada dalam hidup mau diadakan oleh Tuhan, sehingga kita berdoa di akhir tahun 2024 terobosan kita, rencana kita 2025 dapat terwujud, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti di tanggal 31 ibadah tutup tahun akan disampaikan firman-Nya oleh hambanya Pastor Nurani yang akan memberitakan firman-Nya. Tapi saya minta yang datang harus menyiapkan 1 ayat ya untuk terobosan 2025, karena kita harus menyongsong tahun 2025 dengan terobosan baru bersama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ada pengumuman tambahan, maaf Pak Hari. Untuk tanggal 31 hari Selasa nanti kita ada cross kado. Budgetnya 25.000, itu maksimal ya Bu ya. Minimal. Ya siapa tahu seru-seruan aja. Ya minimal 25.000, maksimal ya tak terbebas ya. Kadang mau dapat mobil, terus bareng-bareng ya kita jalan-jalan. Itu aja pengumumannya. Dan ibadahnya Bu Rani bilang tadi boleh sehan aja Pak supaya kekeluargaan. Jadi kita akan kesaksiannya, kita siapkan hati untuk kita membawa persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih pemeliharaanmu ya Bapak. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan atas kami. Sore hari ini ya Tuhan, kami mau bawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan dalam melakukan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan berkat-Mu atas kami. Engkau berkati anak-anak kami yang saat ini ada yang akan ujian Tuhan, ada juga yang sudah selesai ujian dan berlibur. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur, kami bawa persembahan kami hanya dalam satu nama yang mulia, Yesus Kristus. Haleluya, amin.
memberikan yang terbaik. Selamat memberi. Mari kita angkat satu pujian. Sore ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan dan berbahagia Tuhan karena kami boleh mengerti Tuhan seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, yaitu bahwa kami harus mendengar suara-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami mendengar suara-Mu Tuhan, kami akan melihat yang banyak orang tidak melihat Tuhan, dan kami boleh Tuhan berjalan Tuhan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, dan kami melakukan Tuhan semua apa yang menjadi bagian kami Tuhan untuk kami lakukan Tuhan, supaya Tuhan hidup kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, yaitu rancangan-rancangan yang baik Tuhan. Dan kami percaya rancangan itu boleh ada buat setiap kami Tuhan, dan kami boleh jalani hari-hari ini sekarang sampai ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, dan juga kami bersepakat Tuhan untuk mengangkat Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum datang Tuhan atau tidak datang Tuhan karena ada urusan yang lain Tuhan. Biar kiranya Engkau menjadi berkat juga buat mereka, dan firman ini boleh sampai juga kepada mereka Tuhan, dan kami semua Tuhan boleh merasakan Tuhan dan boleh terus Tuhan makin dekat kepada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan hidup kami Tuhan seperti kami ada selalu Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga kami teringat juga dengan Bapak Gembala Pak Peter Seniawan Tuhan beserta istri, beserta juga dengan para hamba-hambanya Tuhan yang ikut melayani Tuhan. Dan bila kiranya Pak Peter Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat kami semua, dan bila kiranya Kau tambahkan hikmat Tuhan, sehingga melalui Pak Peter Tuhan ada banyak jiwa-jiwa dipulihkan, ada banyak dilahirkan Tuhan pemimpin-pemimpin baru Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat Pak Hari dan para pekerja semua di sini Tuhan, yang punya kerinduan selalu Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Dan kami tahu ini suatu kesempatan yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Biar Engkau berkati juga Tuhan Pak Hari beserta Bu Deta, Michael, Miselo Tuhan beserta Pak Tanto dan Ibu Tuhan. Biarlah kiranya semuanya karena kasih-Mu Tuhan, Kau tambahkan keluarga ini Tuhan hikmat-Mu Bapa, sehingga Tuhan damai sejahtera berkat-Mu selalu tercurah buat setiap kami Tuhan, dan kami boleh mendapatkan sukacita Tuhan karena penyertaan Engkau Tuhan di dalam Pak Hari dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga percaya Tuhan, kami angkat bangsa Indonesia khususnya Tuhan yang telah selesai menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Tuhan, dan biar kiranya semua yang sudah terpilih Tuhan, biar kiranya boleh melaksanakan amanat Tuhan dengan hati yang amanah Tuhan, dengan hati yang tulus Tuhan, untuk kepentingan bersama Tuhan, untuk kemajuan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, dan biar kiranya semuanya ini hanya untuk
kemurahan-Mu Bapa, dan kami boleh menerima kemurahan-Mu Bapa. Dan kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan dalam setiap hidup kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan sehingga hidup kita juga diberkati. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Tuhan turun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat ini. Biarlah kasih Kristus, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang saat ini kita rayakan atas kemenangan kita sebagai orang Kristen, menjadi dampak sehingga karakter kita juga dapat terlihat di orang-orang sekitar kita, di tetangga, di pekerjaan kita, bahwa ada Yesus di hidup kita. Pergilah jadi terang dunia, sehingga kabarkanlah berita sukacita, anak Allah datang untuk menyelamatkan dunia. Haleluya. Yang sudah terima berkat, sama-sama katakan